Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menghitung volume tabung. Coba kita lihat soalnya. Perhatikan bangun di samping. Volume bangun tersebut adalah titik-titik. Oke, kita jawab. Nah, pada gambar di samping, ini adalah gambar sebuah bangun ruang yang berbentuk tabung, di mana alasnya berbentuk lingkaran. Oke, yang diketahui dari soal ini adalah diameter lingkaran sama dengan 14 cm. Maka di sini kita tulis D sama dengan 14 cm. Kemudian, karena D-nya sama dengan 14 cm, maka jari-jari lingkaran sama dengan setengah dari diameter, yaitu 14 kita bagi 2 sama dengan 7 cm. Berikutnya, 20 cm ini adalah tinggi dari tabung. Maka di sini kita tulis tinggi sama dengan 20 cm. Berikutnya, untuk nilai pi, karena jari-jarinya sama dengan 7 cm, merupakan kelipatan 7, maka pi sama dengan 22/7. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Untuk mencari volume tabung, kita menggunakan rumus volume tabung, yaitu luas alas dikali tinggi. Sama dengan, nah, karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka di sini kita tulis rumus luas lingkaran, yaitu pi dikali r kuadrat. Kemudian dikali tinggi tabung. Sama dengan, kita masukkan angkanya, pi yaitu 22/7, kemudian dikali R-nya sama dengan 7 cm, dikali, karena dia kuadrat, dikali 7 lagi, kemudian dikali tinggi tabung, yaitu 20 cm. Oke, kita cari hasilnya. Di sini ada 7, dan di sini ada 7, jadi 7 sama 7 ini bisa kita coret. Sama-sama dibagi 7, jadi di sini hasilnya 1, dan di sini juga hasilnya 1. Kemudian kita kalikan, 22 dikali 7, hasilnya sama dengan 154. Kemudian kita kali dengan 20. Sama dengan 154 dikali dengan 20, hasilnya sama dengan 3080. Satuannya sama dengan cm kubik. Kita lihat contoh soal berikutnya. Volume tabung di samping adalah titik-titik. Oke, kita jawab. Dari gambar ini, yang diketahui adalah jari-jari alas tabung yang berbentuk lingkaran, yaitu 10 cm. Maka kita tulis di sini, R sama dengan 10 cm. Kemudian, tinggi tabung yaitu 25 cm. Jadi, T sama dengan 25 cm. Kemudian, untuk nilai pi sama dengan, karena R-nya bukan kelipatan dari 7, maka pi kita gunakan 3,14. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa menghitung volume tabung dengan menggunakan rumus. Rumus volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, karena luas alasnya berbentuk lingkaran, kita tulis rumus luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat dikali tinggi. Kemudian kita masukkan angkanya. Pi sama dengan 3,14 dikali
R-nya adalah 10 cm, kita kali 10 cm lagi, kemudian kita kali tinggi tabung, yaitu 25 cm. Sama dengan, di sini kita bisa langsung hitung karena ini perkalian 10, jadi 3,14 dikali 10 hasilnya sama dengan 31,4 dikali 10 hasilnya 314. Maka kita tulis di sini 314 dikali 25. Kita tulis perkaliannya di sini 314 dikali 25. 5 dikali 4 sama dengan 20. Di sini kita tulis 0, kemudian di sini kita sisip 2. 5 dikali 1 sama dengan 5, ditambah 2 sama dengan 7. 5 dikali 3 sama dengan 15. Berikutnya, 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 1 sama dengan 2. Dan terakhir, 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita jumlahkan. 0 kita turunkan. 7 ditambah 8 sama dengan 15. 5 kita tulis di sini dan 1 sisip di sini. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 1 ditambah 6 sama dengan 7. Nah, jadi hasilnya sama dengan 7.850. Satuannya cm kubik. Oke, kita lihat contoh soal yang ketiga. Sebuah kolam ikan berbentuk tabung dengan diameter 3 meter. Jika tinggi kolam 1 meter, maka volume kolam tersebut jika terisi penuh air adalah ... liter. Oke, kita jawab. Dari soal diketahui bahwa diameter alasnya yaitu 3 meter. Maka di sini kita tulis D sama dengan 3 meter. Kemudian jari-jarinya sama dengan setengah dari diameter. Jadi 3 dibagi 2 sama dengan 1,5 meter. Kemudian tinggi kolam sama dengan 1 meter. Untuk pi, karena jari-jari bukan kelipatan dari 7, maka pi yang kita gunakan adalah 3,14. Oke, sekarang kita hitung berapa volume kolam dengan menggunakan rumus volume tabung. Volume tabung rumusnya luas alas dikali tinggi. Sama dengan rumus luas alasnya pi r kuadrat, kemudian dikali tinggi. Kemudian kita masukkan angkanya. Untuk pi kita gunakan 3,14 dikali jari-jarinya yaitu 1,5. Maka kita tulis di sini 1,5 dikali 1,5 lagi. Kemudian dikali tinggi tabung yaitu 1 meter. Kemudian kita cari hasil perkaliannya. 3,14 dikali 1,5 hasilnya sama dengan 4,71. Kemudian kita kali lagi dengan 1,5. Hasilnya sama dengan 7,065. Dikali 1 hasilnya tetap 7,065. Satuannya adalah meter kubik. Nah, dari soal yang diminta adalah dalam bentuk satuan liter. Jadi, satuan meter kubik ini akan kita ubah menjadi satuan liter dengan menggunakan tangga satuan volume. Nah, liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi, dari meter kubik ke desimeter kubik, turun satu tangga,
Kalau turun satu tangga, berarti kita kali dengan 1000. Jadi, 7,065 ini kita kali dengan 1000, karena 1000 itu nolnya ada 3, maka kita geser saja koma ini 3 angka ke sebelah kanan. 1, 2, 3. Nah, komanya sudah pindah di belakang angka 5. Jadi, hasil akhirnya sama dengan 7065. Satuannya sudah menjadi liter. Oke, demikian video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.